Bismillah, tahukah Anda bahwa setiap rupiah yang kita miliki akan ditanya dua hal di akhirat nanti? Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan? Jangan sampai harta yang kita kumpulkan dengan susah payah justru menjadi beban di yaumil hisab karena salah dalam pengelolaannya, termasuk dalam urusan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, ampun sangat Bapak Ibu, saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya, tidak double gitu, jelas. Saya akan mulai pembahasan kita tentang hukum waris Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita adalah kita semua ini diadakan atau diciptakan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Dijelaskan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini kita mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi penciptaan atau keberadaan kita atau kita menjadi ada itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Lalu pada keberadaan atau adanya kita itu, kita ini ada, pada keberadaan kita itu Allah tetapkan kita ini merasakan hidup dan mati. Untuk apa kita dijadikan oleh Allah merasakan hidup, merasakan mati? Juga telah dijelaskan oleh Allah. Surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Lanjutan ayat itu menjelaskan untuk menguji kalian. Jadi Allah akan menguji kita
siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Jadi tujuan kita merasakan hidup, merasakan mati adalah untuk diuji oleh Allah. Berikutnya, Bapak Ibu, ujiannya apa saja? Bapak Ibu pasti sudah tahu, karena Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Silahkan dilanjutkan. Kullu nafsin. Terus dilanjutkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya untuk ayat ini, karena yang tentang kullu nafsin nanti ada 2 ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, lanjutannya wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan perkara-perkara buruk, dengan perkara-perkara baik. Jadi ujiannya 2, perkara-perkara buruk, perkara-perkara baik. Itulah mengapa kalau kita membaca literatur tafsir dijelaskan, di antara kita ini ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Jadi dalam hidup, ketika orang itu sehat, sebenarnya sedang diuji. Yang sakit juga diuji. Jadi diuji dengan perkara-perkara buruk, diuji dengan perkara-perkara baik. Diuji dengan kurang, diuji dengan lebih. Kalau ada yang merasakan kekurangan, sedang diuji. Tapi sejatinya yang sedang memiliki kelebihan juga diuji oleh Allah. Kedua-duanya sedang diuji. Makanya ada yang menangis, ada yang tertawa. Semuanya ujian. Nah, Bapak sekalian subhanahu Allah, di antara ujian-ujian itu kan tadi dihubungkan dengan kata bala yablu. Di dalam surat Al-Mulk bunyinya liyabluwakum. Di dalam surat Al-Anbiya bunyinya wa nabluukum. Jadi bala yablu. Bapak Ibu sering mendengar kata bala, tolak bala. Pernah mendengar? Apa yang ditolak? Bala. Sebenarnya bala tidak bisa ditolak. Karena bala itu kalau bahasa Al-Quran adalah ujian. Kalau ujiannya ditolak berarti tidak lulus. Diuji tidak mau, tidak bisa. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi wala nabluwannakum. Jadi benar-benar semua ini kita akan diuji oleh Allah. Kalau hidup pasti diuji. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, di antara ujian yang baik-baik itu adalah ujian harta. Ujian harta. Ingat surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Jadi semua yang ada di muka bumi ini adalah perhiasan kehidupan. Digunakan nanti oleh Allah untuk menguji kita. Nah,
beberapa ayat berikutnya di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, harta dan anak-anak keturunan itu adalah bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Jadi harta itu termasuk alat untuk menguji. Saya langsung, karena saya melihat jam di belakang itu jalannya cepat sekali. Jadi Bapak Ibu, di bagian pengantar sudah jelas ya, harta itu adalah bagian dari alat menguji kita. Makanya harta itu kalau dalam kajian fikih disebut muqawwimatut taklif. Harta itu adalah sarana pendukung kita untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi alat yang mendukung kita untuk melaksanakan perintah Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau bersedekah pakai apa? Kalau mau membayar zakat pakai apa? Kalau mau naik haji pakai apa? Bapak-bapak, kalau kita mau memberi nafkah iya, ada nafkah batin, ada nafkah lahir. Kalau batin saja, hartanya gak dikasih, ya. Nah, Bapak Ibu, harta ini nanti saya langsung bacakan hadisnya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW diriwayatkan beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam itu pada hari kiamat sampai seorang hamba itu ditanya. Lanjutan hadis tadi, matannya ada 4 yang disebut. Itu menunjukkan bahwa di antara perkara-perkara yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat pada hari kiamat itu adalah 4 ini. Ini diantaranya. Karena riwayat yang lain akan merinci lagi, ada tambahan lagi. Rasulullah SAW dalam riwayat ini yang saya bacakan, 1, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dalam hal apa ia menghabiskannya. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya dalam hal apa ia mengamalkannya. Yang ketiga, nah ini an malihi, tentang hartanya. Yang ditanya 2, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana cara membelanjakan. Yang terakhir dalam riwayat ini, an jismihi fima ablah, tubuhnya itu digunakan untuk apa. Nah, tentang harta Bapak Ibu yang ditanya 2, cara mendapat dan cara membelanjakan. Ada yang cara mendapatkannya benar, tapi cara membelanjakannya salah. Dapatnya sudah benar dari bekerja sesuai akhlak, gajinya sudah sesuai, digunakan untuk menyuap, salah. Digunakan untuk membeli barang haram, salah. Jadi cara mendapatkan dan cara membelanjakan harus diperhatikan. Ada yang salah. Kalau cara mendapatkannya salah, pasti cara membelanjakannya salah. Korupsi.
bangun masjid, tetap itu korupsi, tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai korupsi, harta haram. Yang tidak tahu, ya tidak tahu. Yang tahu kan yang melakukan. Dari menipu, dari mencuri. Tidak bisa itu. Karena itu tidak halal. Nah, Bapak Ibu, tentang cara mendapatkan ini dalam agama kita ada 4. 1, karena akad, maka ada hukum jual beli. Kedua, karena tawallud minal mamluk, kita produktifkan. Yang paling gampang, punya kambing misalnya 2 ekor, 1 jantan, 1 betina, ditaruh dalam 1 kandang. Bunting, gak enak kalau saya bilang kambing hamil. Jadi kalau kambing kawin, kalau manusia menikah. Jadi dari 2 ekor kambing lalu punya anak. Nah, 1 tambahan itu tawallud minal mamluk, dari dimiliki dari sesuatu yang sudah dimiliki sebelumnya. Nomor 3, cara kita memiliki sesuatu, ikhlas anil mubahat. Kita mengambil sesuatu dari sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Bapak-bapak, kalau pergi mancing ke sungai, itu ikannya siapa? Mau bilang, oh itu ikan saya, itu yang warnanya merah. Nggak bisa. Bapak-bapak, kalau pergi ke laut, menjaring ikan, ikannya siapa? Makanya itu namanya ikhlas anil mubahat. Boleh kita ambil karena tidak ada pemiliknya. Tapi hati-hati di Indonesia, kan sudah dipagar lautnya. Laut udah dipagar. Saya kira cuma pekarangan yang dipagar. Kalau di negeri kita ini pagar aja laut aja dipagar. Nanti ditangkap kita kalau ngambil di laut itu. Makanya ambil di samudra. Tapi bagaimana kembalinya? Nah, berikutnya cara kita mendapatkan yang keempat, pewarisan. Kita dapat itu karena mewarisi dari orang yang sudah meninggal lebih dulu. Nah, inilah yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Jadi, begini. Kita mulai masuk materi inti. Pewarisan ini tidak boleh sembarangan. Asal orang yang meninggal dunia, maka hartanya lalu jadi rebutan. Oh tidak. Bapak Ibu pegang HP, Bapak Ibu pegang HP supaya tidak lihat-lihat HP, maksud saya. Bapak Ibu yang memegang HP boleh memegang HP, tapi buka Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 7. Materinya nanti saya kirim ke panitia. Materinya saya kirim. Bapak Ibu dapat gratis. Hanya perlu hadir. Di dalam surat An-Nisa ayat 7, Allah SWT menyebutkan, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Bagi orang laki-laki ada bagian
Yes. Bapak Ibu, saya tunjukkan di sini nasib. Mas Roni, cukup diputus saja, itu biar tetap saja. Lirijali, ada nasib, sudah ada bagian yang ditentukan oleh Allah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kerabat, oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Jadi seseorang itu, Bapak Ibu, bisa mendapatkan warisan dari dua jalur. Jalur karena orang tua, dari orang tua, dua dari kerabat. Begitu pula bagi orang perempuan, sudah ada bagiannya, nasib. Bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Contoh, suami istri punya anak satu. Ketika salah satu orang tuanya, suami istri ini, atau kedua-duanya meninggal dunia, anak ini bisa dapat warisan dari orang tua. Atau seseorang itu bisa dapat dari kerabat. Contohnya, suami istri. Misalnya, misal apa itu? Istri meninggal dunia setelah 50 tahun pernikahan. Istri meninggal dunia. Jelas Bapak Ibu siapa yang meninggal? Oh iya. Karena saya takut saking khusyuknya ada yang sambil memejamkan mata. Jadi ketika saya bilang istri, menerimanya itu suami yang meninggal. Suami istri menikah, usia pernikahan 50 tahun. Istri meninggal dunia, sampai dengan saat itu belum dikaruniai keturunan. Tidak punya anak. Bagian suami dari peninggalan istri sudah ditetapkan oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 12. Bapak Ibu jangan buka dulu. Nanti ada di sini ada. Bagian suami dari peninggalan istri itu cuma 2. Kalau tidak 1/2 atau setengah, dapatnya 1/4. Nah, suami ketika tidak ada anak, istri meninggal dunia tidak ada anak, dari harta istri, suami mendapatkan 1/2. Ayatnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Kalau yang meninggal itu tidak ada anak. Begitu. Lanjutannya, kalau istri yang meninggal itu ada anak, falakumur rubu, maka kamu mendapatkan 1/4. Jadi kasus ini suami istri tidak ada anak meninggal, maka suami dari harta peninggalan istri dapat 1/2. Sisanya kemana? Dicek apakah ayah dan ibu dari si istri masih hidup. Kalau masih hidup bisa dapat. Oh ternyata ayah ibunya sudah meninggal juga. Oke, anak tidak ada, orang tua tidak ada. Dicek apakah kakeknya sama neneknya dari jalur ayah masih hidup. Kalau hidup bisa dapat. Ini namanya jalur kekerabatan. Kakek nenek tidak ada. Oh kemungkinan nenek dari jalur ibunya. Kalau dari jalur ibu nenek saja.
Kalau saya sebutkan nanti Bapak Ibu, saya urutkan 25 penerima bagian pasti. Ya. Kalau anak tidak ada, cucu tidak ada, orang tua tidak ada, kakek nenek tidak ada, dicek berikutnya, apakah saudara kandungnya masih hidup? Ternyata ada, bisa dapat. Ternyata saudara kandung laki-laki tidak punya, saudara kandung perempuan tidak punya, dicek apakah punya saudara seayah. Saudara seayah tidak punya, laki maupun perempuan tidak punya, dicek lagi apakah punya saudara laki-laki dan perempuan seibu. Nah begitulah urutannya. Jadi kalau saya urutkan Bapak Ibu, monggo dihafal ya, saya bacakan sekali. 25 penerima bagian pasti, 1 suami, 2 istri, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 5 cucu laki-laki, anak dari laki-laki, anak laki-laki dari si mayit. 6 cucu perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Ayah, ibu, lalu kakek nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Lalu saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah. Saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Keponakan laki-laki, anak dari saudara kandung laki-laki si mayit. Keponakan laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah si mayit. Setelah itu paman kandung yang merupakan saudara kandung dari ayah si mayit. Setelah itu paman saudara seayah dari ayah si mayit. Setelah itu sepupu laki-laki, anak dari paman yang merupakan saudara kandung dari ayah si mayit. Kemudian sepupu laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah dari ayah si mayit. Baru muktik dan muktikoh. Itulah 25. Monggo diulangi Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mulai dengan contoh praktek penghitungan. Kemungkinan Bapak Ibu, karena kita itu dimulainya sedikit terlambat, yang seharusnya jam 6 menjadi jam 6.15, kemungkinan saya minta waktu tambahan sedikit, apakah boleh? Nanti boleh, tetapi tetap pulang. Baik Bapak Ibu, kita akan praktek menghitung. Tetapi sebelum itu saya sampaikan rukun, syarat, sebab, penghalang dalam masalah warisan. Rukunnya ada 3. Pokoknya ingat rukun, ingat syarat, ingat sebab, ingat penghalang. 3. Saya berikan yang mudah dulu rumusnya. Nanti para ahli, faraid, ada juga berbeda pendapat. Karena dalam masalah faraid juga ada mazhab. Tapi tidak banyak. Rukun 1, adanya muwaris. Yang mewariskan ada. 2, adanya waris yang menerima warisan. 3, maurus, ada yang diwariskan. Bapak Ibu gak usah kaget. Ada yang diwariskan itu harta. Ada yang diwariskan itu hutang. Bapak Ibu kan sering mendengar kalau ada orang meninggal, jika masih ada hak adam yang belum terselesaikan, silahkan menghubungi ahli waris lah yang dihubungi. Masa tetangganya? Silahkan menghubungi. Nggak mungkin. Yang dicari, yang bertanggung jawab adalah ahli waris.
Nah, jadi 3 itu rukunnya. Berikutnya diikuti syarat. Syarat pertama, muwaris harus mati. Orang yang mewariskan itu harus mati, baru dibilang itu warisan. Kalau masih hidup, bilang begini Bapak Ibu, bilang begini nih. Kalau nanti Bapak mati, nah, yang di sana untuk kamu nomor 1, yang di sini untuk kamu nak nomor 2, yang di sana lagi untuk kamu nak yang nomor 3. Ucapan seperti ini bukan warisan. Tidak diperkenankan. Kalaupun itu wasiat, wasiat perkara harta kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah, tidak diperkenankan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala, sesungguhnya Allah telah memberikan ketetapan hak bagi setiap orang yang berhak. Fala wasiyata liwaris, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Misalnya suami istri punya 3 orang anak laki-laki, lalu bapaknya bilang begini, kalau nanti bapak mati, rumah sana untuk kamu. Nah, perkataan ini bukan seperti itu dibilang waris tidak bisa, karena masih dibilang wasiat tidak boleh, karena larangan Al-Quran dan larangan hadis. Nah, jadi yang boleh apa? Ada yang boleh selama masih hidup adalah hibah.